Suara mesin jahit yang menggema di rumah itu seakan tak pernah berhenti beristirahat. Satu persatu untayan benang seakan disulap menjadi pakaian yang indah. Dengan semangat juang yang tinggi, perempuan yang kerap disapa Rulia ini berhasil membawa usahanya menjadi lebih besar setiap waktunya. Berawal dari COVID-19 yang menjadi momok karena sukses menghancurkan banyak impian generasi muda, perempuan 22 tahun ini justru berhasil mewujudkan mimpi kecilnya sebagai seorang pengusaha muda. Fitri Taylor, usaha yang bergerak di bidang jasa jahit pakaian ini dirintisnya semenjak ia lulus dari bangku sekolah menengah kejuruan pada tahun 2020. Meski awalnya ada rasa tidak percaya diri untuk memulai bisnisnya, namun semangat yang dimiliki Rulia membuat dia semakin tidak takut gagal untuk memulai. Latar belakang berdirinya Fitri Taylor itu berawal dari masa pandemi, di mana saat itu saya gak bekerja di perusahaan administrasi yang lainnya. Jadi saya hanya stay di rumah karena memang virus pada saat juga tinggi-tingginya. Nah di situ tuh saya sempat ditawarin untuk buka usaha karena kan saya jadi jurusan tata busana kan sebelumnya di sekolahnya itu. Nah saya ditawarin gimana kalau misalnya buka jahitan di rumah, karena kan lebih lumayan juga kan, bisa nambah-nambah income juga kan, kayak keuangan juga. Di situ kan kayak oh ya udah gitu, saya jadi ikut kayak berpikir juga kan, oh ya juga ya kenapa nggak dicoba aja gitu kan. Mungkin itu sih awalnya pas pandemi, dan saya dapat tawaran juga pertama kalinya tuh dari saudara. Kebetulan saat itu dia mau jahitin baju untuk uh, acara kayak pernikahan gitu kan. Tapi pada saat itu kan maksudnya dia butuh bajunya tuh buat tahun depan, cuma kan dia jahitin dari sekarang gitu kan. Itu langsung aku ambil aja sekaligus buat latihan juga kan. Nah mungkin latar belakangnya seperti itu. Ada nama Fitri Taylor sendiri itu saya ambil dari nama saya pribadi saya itu Rulia Fitrianti dari Fitri, dan Taylor itu profesi saya sebagai penjahit. Mungkin itu sih singkatnya dari Fitri Taylor. Ada sih satu pengalaman yang mungkin terkenang banget ya. Salah satu itu pas awal juga saya tuh dapat customer itu kebetulan ukuran badannya tuh sedikit kayak agak jumbo, agak besar gitu. Nah disitu dia minta dijahitkan salah satu semacam kebaya, tapi bukan kebaya klasik kayak kebaya tradisional gitu. Nah di situ dia minta untuk dijahitkan agak sedikit ngepres bodinya dia gitu kan. Cuman karena dia ukurannya agak besar dan kalau dibuat press itu gak bakalan terlihat bagus. Jadi pada akhirnya tuh saya menyarankan untuk untuk dibuat sedikit kelonggaran gitu. Saya tambahkan sedikit kelonggaran sekitar 1 sentian gitu kan. Nah tapi pelanggannya itu malah nggak mau gitu kan, kayak ternyata masih terlalu kebesaran gitu kan. Akhirnya saya muter otak lagi kan, itu udah saya tambah sekitar 1 sentian, terus karena nggak mau jadi akhirnya udah saya akhirnya memutuskan untuk mengurangi, tapi sedikit doang sih, sekitar setengah sentian di bagian sisinya gitu sama di bagian depannya. Dan walaupun itu udah paling maksimal, tetap dari pihak pelanggannya tetap kayak masih merasa itu kurang press body. Tapi untungnya dibandingkan sama yang sebelumnya, yang terakhir ini lebih diterima sih sama pelanggan. Layaknya pahit asin garam, pasang surut dalam merintis Fitri Taylor tentunya sangat sulit bagi Rulia. Namun, kesulitan yang dihadapinya tidak semerta-merta membuat semangatnya putus. Baginya, beristirahat menghirup nafas sejenak tidak masalah di tengah kesulitan tersebut. Tetapi setelah itu, Rulia akan langsung mengambil 1-2 langkah lebih besar untuk memperjuangkan mimpinya. Ada ciri khas atau pembedanya dari Fitra mungkin di bagian teknik menjahitnya ya. Karena kan saya kendala banget di bagian mesin obras atau bagian penyelesaian dalam jahitan. Nah karena mungkin saya nggak punya mesin obras, mungkin saya agak sedikit memberi perbedaan di bagian teknik menjahitnya. Kalau misalnya ya penyelesaiannya itu di obras, kalau di bagian saya itu kayak ditekuk jahitan. Jadi
bagian dalam itu nggak tampak kain gitu, nggak tampak serat-serat kainnya gitu. Jadi kayak penyelesaiannya itu rapi, luar dalamnya sama gitu. Tekniknya mungkin menonjol di bagian luarnya tetap, tapi itu bakal kita siasatin dengan warna dan kain benang yang sama sih. Jangan sampai ada yang nggak sama. Salah satu keunikan saya lainnya, saya suka memasukkan unsur budaya lokal ke dalam desain saya. Salah satunya saya pernah buat salah satu desain dengan menerapkan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan lokal Jawa dengan kebudayaan Cina. Oke, jadi sistemnya tuh ini kan sebenarnya tuh saya taruh ke dalam kampunya ini. Jadi ini saya tindih, saya tutup pakai kampu tutup gini, tapi ditindih jahitan seperti ini di bagian ininya. Nah, jadi ini bagian dalamnya tuh kelihatan rapi. Nah, tapi tetap di bagian luarnya ada tindisan jahitannya gini kan. Tapi ini biasanya kita menyatu sih sama kainnya. Jadi gimana caranya kainnya itu warna benangnya tuh biar nggak kelihatan terlalu terang banget. Jadi kayak kalau bisa disamain dengan warna-warna yang lebih mencolok seperti ini. Jadi nggak kelihatan banget di bagian luarnya gitu. Jadi sisinya kayak sisi dalamnya tuh nggak tanpa ada obrasan sama sekali, jadi rapi gitu. Ini saya belajar sistem itu dari produk brand yang namanya What's Out. Saya kebetulan ayah saya punya kemeja brand itu, jadi saya sempat lihat cara-caranya gimana. Jadi ini saya coba terapkan di jahitan saya. Maksudnya kalau misalnya tetap ada cerita saya kalau produk kan semuanya, cuman kalau saya hanya beberapa aja di bagian sisi terutama sama di bagian bahu. Kalau untuk bagian lengan saya pakai yang kampu tutup, obras gitu, sama ditutupi sama lapisan aja. Jadi nggak ditindih sama jahitan. Itu ciri khas penjaga. Oke, untuk harapan Fitri Taylor ke depannya tuh mungkin saya pengen Fitri Taylor tuh yang pasti lebih berkembang, lebih maju. Tapi yang salah satu yang paling saya impikan selama ini tuh saya pengen Fitri Taylor tuh nanti kayak punya kayak brand khas sendiri gitu loh. Kayak apa ya, bisa ya punya kayak brand yang dikenal gitu kan. Terus sama saya sih pengen banget dari dulu itu bisa memamerkan karya saya tuh di ajang kayak Fashion Week gitu ya, terutama yang di tingkat nasional dulu sih. Saya nggak boleh terlalu tinggi tingkat nasional dulu, kayak Jogja atau mungkin Jakarta gitu aja sih, biar lebih dikenal.